Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Noval dengan mahir 015 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 23. Saya di sini akan mensimulasikan untuk tugas praktikum sistem pengendali elektrik. Yang pertama yaitu untuk tugas model tangki. Pada rangkaian model tangki berikut, sistem kontrol umpan balik yang disimuling untuk input berupa nilai sebesar 0,3 dibandingkan dengan keluaran sistem melalui blok berikut sehingga menghasilkan sinyal error. Sinyal error ini kemudian masuk ke blok controller yang berfungsi untuk mengatur aksi agar keluaran sistem dapat mengikuti set point. Setelah itu sinyal dari controller masuk ke blok plan yang dalam hal ini dimodelkan sebagai sebuah tangki penyimpanan. Keluaran dari plan inilah yang kemudian diumpan balik ke summation untuk dibandingkan kembali dengan set point. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga sistem berusaha menjaga agar level tangki sesuai dengan nilai referensi yaitu 0,3. Terakhir, keluaran juga ditampilkan melalui blok scope pada rangkaian berikut untuk memantau respon sistem secara visual dalam bentuk grafik. Pada rangkaian berikut yaitu input awal berupa angka 1 terus dikalikan sama konstanta yaitu ini konstanta gain, lalu diperkuat lagi dengan pengali 133, hasilnya masuk ke titik penjumlahan untuk dibandingkan sama sinyal umpan balik. Selisihnya error masuk ke integrator yaitu 1/S yang di sini berperan sebagai sistem utamanya. Output dari integrator bercabang 2, 1 jalan ke blok 1/N, buat jadi keluaran akhir sistem, dan satu lagi dipakai buat umpan balik yaitu ini. Di jalur feedback ini sinyal dikali sama 0,67 sebelum dikurangi lagi dengan input di summing point. Selanjutnya kita run. Untuk grafik berikut yang ditampilkan hasil dari simulasi model tangki dengan sistem kontrol umpan balik. Pada grafik terlihat bahwa garis output warna kuning berada pada kondisi stabil dan mendekati nilai referensi atau set point yang diberikan. Tidak ada overshoot yang signifikan dan respon sistem langsung menuju kondisi ke steady state tanpa adanya fluktuasi besar. Artinya sistem kontrol pada model tangki berhasil menjaga level tangki tetap sesuai dengan nilai set point yang diinginkan yaitu 0,3. Umpan balik berperan penting karena setiap penyimpanan antara level aktual tangki dengan set point langsung diperbaiki oleh controller sehingga output sistem tetap konstan dan stabil dengan jangka waktu yang lama.
Selanjutnya yaitu spring damper. Pada rangkaian spring damper yaitu sistem kontrol tertutup dengan input berupa sinyal step. Jadi sinyal step masuk terus dikalikan 40.000 lalu dibandingkan sama sinyal umpan balik di blok penjumlahan. Hasil selisihnya diproses lewat pengali 1/25, kemudian masuk ke integrator 1/S yang bikin sinyal berubah sesuai dinamika sistem. Dari situ keluaran sistem dibagi menjadi dua, ada yang jadi output utama dan juga ada yang dipakai balik lagi menjadi feedback lewat pengali 150 dan 40.000. Selain itu ada blok transfer function yang menunjukkan model matematis dari plan. Output dari plan sama dari jalur feedback bisa dilihat pada scope grafiknya. Jadi kita bisa analisis gimana sistem respon input. Untuk grafiknya seperti ini. Pada grafik terlihat dengan input berupa sinyal step. Dari hasil simulasi terlihat bahwa output sistem awalnya berada di titik 0 berikut. Lalu saat input diberikan pada waktu sekitar 0 detik, respon sistem melonjak cukup tinggi atau terjadinya overshoot melebihi nilai 1. Setelah itu sinyal mengalami osilasi naik turun dengan amplitudo yang semakin mengecil hingga akhirnya stabil di nilai steady state yaitu 1. Perilaku ini menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik underdamped, artinya terdapat osilasi sementara sebelum mencapai kestabilan. Kehadiran osilasi ini disebabkan oleh pengaruh inersia massa dan gaya pegas. Sementara redaman atau damping membuat getaran tersebut perlahan hilang. Dengan kata lain, sistem ini bisa mencapai titik seimbang, namun membutuhkan waktu tertentu karena harus melewati fase osilasi. Untuk selanjutnya yaitu pada rangkaian motor DC. Pada rangkaian merupakan simulasi sistem kendali motor DC dengan dua jenis kompensator, yaitu lag kompensator dan lead kompensator. Sinyal masukan berupa sinyal kotek atau step input dibagi ke dua jalur masing-masing melalui kompensator berbeda. Jalur pertama menggunakan lag kompensator dengan fungsi transfer pada lag kompensator sebagai berikut dan yang bertujuan untuk memperbaiki kestabilan sistem dengan memperkecil error steady state tanpa mempercepat respon sistem. Output kompensator ini masuk ke blok motor DC berikut untuk menghasilkan respon kecepatan. Jalur kedua menggunakan lead kompensator dengan fungsi transfer yaitu berikut yang berfungsi memperbaiki performa dinamis yang mempercepat respon transient dan respon kecepatan. Kedua keluaran motor kemudian digabungkan dengan tampilan pada scope.
sehingga dapat dibandingkan langsung atau pengaruh penggunaan kompensator lag dan LED dalam pengendalian motor DC. Selanjutnya pada rangkaian model blok diagram motor DC yang menggambarkan hubungan antara masukan tegangan listrik dengan keluaran berupa kecepatan putar motor. Tegangan masukan voltage dibagi ke dua bagian utama, yaitu rangkaian listrik dan rangkaian mekanik pada sisi listrik. Tegangan dikurangi dengan tegangan balik elektromotif. Kemudian melewati elemen resistansi dan induktansi, akhirnya menghasilkan arus I. Setelah melalui integrator, arus ini selanjutnya masuk ke bagian mekanik melalui konstanta torsi, yang mengubah arus menjadi torsi elektromagnetik. Pada sisi mekanik, torsi elektromagnetik dikurangi dengan efek beban berupa damping, lalu dibagi dengan inersia J. Hasil perhitungan ini diintegrasikan dua kali, pertama menghasilkan kecepatan sudut dan kedua menghasilkan posisi sudut. Output utama dari sistem adalah kecepatan sudut motor atau speed. Dengan demikian, motor blok diagram ini menjelaskan dinamika lengkap motor DC, mulai dari konversi listrik hingga menjadi arus. Kemudian arus menghasilkan torsi, dan akhirnya torsi menggerakkan rotor hingga menghasilkan kecepatan. Kemudian untuk grafiknya yaitu kita run terlebih dahulu. Kemudian untuk grafiknya seperti ini. Pada grafik menunjukkan respon kecepatan motor terhadap input dengan dua jenis kompensator yang berbeda, yaitu lag kompensator dan LED kompensator. Garis berwarna biru menggambarkan respon sistem dengan lag kompensator, sedangkan garis yang berwarna kuning menunjukkan respon sistem dengan LED kompensator. Dari hasil simulasi terlihat bahwa respon dengan LED kompensator atau warna kuning memiliki waktu naik atau rest time yang lebih cepat, tetapi menimbulkan overshoot yang cukup besar sebelum akhirnya stabil mendekati nilai tunak. Sebaliknya, respon dengan lag kompensator atau berwarna biru lebih lambat dalam mencapai keadaan tunak, namun lebih stabil karena menimbulkan overshoot yang signifikan. Dengan demikian, grafik hasil motor DC berikut memperlihatkan perbedaan karakteristik kedua kompensator. LED kompensator meninggalkan kecepatan respon sistem tetapi cenderung kurang stabil, sementara lag kompensator memberikan respon yang lebih stabil dengan kecepatan yang lebih lambat. Jadi seperti itu penjelasan dari simulasi MATLAB dari praktikum pengendali sistem elektrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.